Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengemudi secara aman. Bagi pemula harus diperhatikan hal-hal berikut ini agar aman dalam mengemudi. Oke, langsung yang pertama, sebelum kita masuk tentu harus cek pintu. Ya, misalnya penumpang sudah masuk semua, cek pintu ya, pintu samping, kemudian pintu belakang di sini dicek. Dan pintu sebelah kanan sini. Oke, setelah aman tertutup semua, jangan lupa kap mesin dicek, jangan sampai masih membuka. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk. Nah, sebelum kita starter ya, pastikan ini persneling dalam kondisi netral. Netral itu bisa digoyang ini ya. Kalau masuk berarti ini saya contohkan masuk. Nah, ini tidak bisa digoyang, cuma geser 2 jari aja dari sini. Nah, kalau netral dia bisa geser 5 jari ya. Ini dari sini bisa geser sekitar ya kurang lebih 5 jari, 4 atau 5 jari. Geser sangat banyak. Nah, setelah gigi dipastikan netral, kita bisa lakukan tambahkan. Biasanya saya menginjak kopling dan rem. Ini adalah 3 keselamatan. Maksudnya antisipasi keselamatan. Biasanya kalau cuma mengandalkan ini aja ya, kadang kita buru-buru lupa. Maksudnya kadang kita lupa tidak ngecek ini. Langsung kita starter padahal masih masuk gigi dan akhirnya mobil lompat. Ya, kalau kaget mobil lompat karena kaki kanan cenderung ke gas ya. Nah, maka dari itu saya menerapkan 3 safety. Yang pertama ini dinetralkan, cek pertama. Cek kedua yaitu kita harus kopling. Jadi saya siap menyalakan itu. Netral, kopling, dan yang satu kaki kanan injak rem. Nah, seperti ini. Kaki kiri kopling, kaki kanan injak rem. Seperti itu. Jika nanti kita buru-buru, istilahnya namanya orang lupa, tidak tahu ya, ini misalnya ini tidak netral pun akan aman karena masih ada dua safety atau 2 metode keamanan ya, jaga-jaga, yaitu masih mesin terkopling dan masih ada rem, jadi mobil tidak akan berjalan. Nah, maka dari itu saya selalu wanti-wanti kepada pemula selalu menerapkan ini sebelum di starter, di rem dan kopling. Jadi ini untuk mobil manual ya, agar benar-benar aman. Karena pemula biasanya lupa ya, hari ini perlu dibiasakan dan dirutinkan. Maksudnya setiap starter seperti itu nanti akan terbiasa seperti itu. Setelah mesin nyala seperti ini, saya starter. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan ini ya, seat belt. Dibiasakan menggunakan ini seat belt atau sabuk pengaman. Karena jika kita tidak terbiasa, nanti ya tidak pernah pakai. Kalau ada polisi baru bingung. Ya, baru bingung. Nah, itu membahayakan teman-teman. Kalau ada polisi baru bak-bik-bak pakai sabuk pengaman. Nah, di situ nanti akan terjadi agak panik, jadi mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan, amit-amit ya. Maka dibiasakan aja menggunakan sabuk pengaman. Oke, itu setelah mobil menyala. Kemudian setelah menyala kita mau jalan. Nah, sebelum kita ngelepas handrem tangan, handrem atau rem tangan, dibiasakan injek rem kaki. Nah, ini diinjek ya dan dikopling ya, sama seperti pas starter tadi, diinjek dan dikopling. Tujuannya apa? Seperti itu. Ketika kita sudah melepas handrem ini, ceklik gini ya, kan ini masih saya rem, jadi mobil itu tidak gelontor maju atau tidak meluncur ke belakang. Kalau kita parkir di jalan yang tidak rata, ini mobilnya akan tetap anteng. Nah, ini pemula kadang tidak menerapkan hal itu.
Jadi kaget pas ngelepas rem tangan, tahu-tahu mobilnya sudah jalan sendiri. Nah, di situ perlu dibiasakan seperti itu. Harus injak rem kaki. Nah, kemudian langkah selanjutnya, keamanan selanjutnya yaitu setelah kita jalan, nah pasti kadang kita mau berhenti ya. Kalau berhenti untuk pemula dibiasakan seperti ini. Misalnya ini saya berhenti, nah mau ngisi bensin atau mau membenarkan ini ya, mau merubah posisi kursi atau agar nyaman, atau kita minggir, mau istilahnya mau ngambil apa gitu, ada perlu sesuatu. Nah, dibiasakan ketika berhenti ya, sebelum kita mengambil sesuatu atau menerima telepon atau apa istilahnya, ini harus direm tangan ya. Jangan cuma diinjak rem kaki aja, karena kalau cuma injak rem kaki nanti kadang lupa, kita tahu-tahu kita lepas, mobil ini meluncur sendiri, maju atau mundur kalau jalannya tidak rata. Jadi ketika kita berhenti, ini wajib narik rem handrem atau rem tangan ya, ditarik secukupnya agar mobil tidak meluncur. Nah, di sini handrem ini wajibnya ditarik ketika kita berhenti atau kita mau meninggalkan mobil. Ini wajib dibiasakan narik handrem. Kalau tidak ditarik nanti mobil akan meluncur sendiri dan bahaya. Kita keluar, mobil ikut jalan sendiri, nah, sangat berbahaya. Nah, ada kecuali teman-teman, kita tidak boleh menarik handrem ini ketika kita parkir datar di mall misalnya, penuh parkirannya, namun parkirannya datar, terus kita parkir seri ya, di depan sini ada mobil, kita parkir di sini, nutup ini ya, nutup mobil yang parkir ini. Nah, ini tidak boleh di handrem. Perlunya ini kalau ini mau keluar, kita belum keluar, mobil kita bisa didorong, namun dengan catatan itu jalan datar ya. Tidak boleh jalan turun tanpa handrem, itu sangat berbahaya, pasti mobil jalan sendiri. Atau jalan nanjak tidak di handrem, pasti jalan sendiri. Jadi pengecualiannya itu teman-teman, tidak boleh di handrem ketika kita parkir nutupin parkirannya orang lain atau parkirannya kebetulan penuh ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya, semoga bisa dimengerti video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Sampai jumpa di video saya berikutnya.